TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini tanggal 2 November mendatangi Polda Metro untuk melaporkan yang namanya Anwar Usman, Ketua MK, yang sedang diproses kode etiknya. Kenapa kita ke polisi? Karena kita melihat ada unsur pidana yang telah dilakukannya. Nah, untuk itu poin-poin pentingnya silakan Saudara Arvin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami baik sebagai advokat maupun sebagai masyarakat menjalankan peran kewajiban kami dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana masyarakat memiliki peran untuk melaporkan, memberitahukan kepada penegak hukum terkait praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi. Pada hari ini kami melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme yang dilakukan oleh Ketua MK, yang dalam hal ini Bapak Anwar Usman, ya, di mana ketentuan pidana yang kami sampaikan tadi adalah pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, ya. Di situ jelas tidak boleh kepentingan keluarga penyelenggara negara itu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan keluarga atau kroni-kroninya. Nah, di sini kami juga melampirkan bukti putusan nomor 90 tahun 2023 di mana ada benturan kepentingan antara hakim pemeriksa, dalam hal ini Bapak Anwar Usman, dan juga seseorang yang menjadi objek dalam pemeriksaan, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ya. Di sini kami bukan menghalangi atau kira tidak ada kaitan dengan urusan pemilu atau politik lainnya, tapi kami hanya menjalankan tugas kami sebagai anggota masyarakat dengan berperan serta sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang tahun nomor 28 tahun 1999 ya. Dan hari ini tadi juga alhamdulillah laporan kami, aduan kami diterima oleh Bapak Kanit, ya, Bapak Andika Kanit Tipikor, dengan perdebatan yang panjang, ya, di mana memang ternyata tadi perlu surat laporannya perlu kami beritahukan juga terhadap penyidik apa itu nepotisme dan segala macamnya. Tadi juga ada sedikit perbedaan penafsiran, tapi sebenarnya itu yang tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu ada perbedaan, ya, karena Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu telah jelas mengatur dan penjelasan pun cukup jelas. Jadi pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu memuat ketentuan pidana tentang tindak pidana nepotisme. Ya, demikian. Dan sanksinya itu antara 2 tahun sampai 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama di mana Egy Sujana bersama kawan-kawannya akhirnya melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Bapak Anwar Usman, yang adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka ini, ke Polda Metro Jaya. Anwar Usman diduga telah melanggar tindakan pidana sehingga Egy Sujana bersama kawan-kawannya mengambil langkah untuk memproses dengan cara melaporkan Anwar Usman ini ke Polda Metro Jaya. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia, kita berkeinginan, kita berkehendak agar konstitusi yang ada di negara kita ini benar-benar dirawat, benar-benar dijaga, tidak dijadikan sebagai bahan mainan, jangan diobrak-abrik
hanya demi kepentingan keluarga. Diduga kuat bahwa Anwar Usman telah merubah atau mengobrak-abrik aturan konstitusi demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya kita rakyat Indonesia, kita akan menunggu keputusan terakhir di tanggal 7 sampai 8 November 2023 nanti, apakah seorang Gibran Rakabuming Raka akan tetap menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, ataukah akan diganti dengan cawapres yang lain untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto ini. Mengingat beberapa hari belakangan ini aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terus digencarkan. Mereka bersuara lantang, mereka menuntut keadilan bahwa seorang Anwar Usman harus dicopot dari jabatannya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video terkait perbincangan mengenai Mahkamah Konstitusi dan juga terkait Gibran Rakabuming Raka. Untuk lebih jelasnya, mari saya mengajak pemirsa sekalian, kita simak video ini secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. 7 November itu akan ada keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah keputusan itu akan bisa mengubah landscape politik? Hari ini kita sudah mau berhenti berharap pada Mahkamah Konstitusi dengan komposisi yang sekarang. Karena bukan kita tidak mau, karena mereka yang merampas harapan itu dari kita, dari rakyat, dan keputusannya yang secara telanjang rakyat bisa mengikuti tahap demi tahap. Bahkan Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan kecewaan berkali-kali soal itu. Jadi Anda juga tidak berharap pada MK yang saat ini sedang mengadili etiknya? Karena itu mulailah kita berharap pada kekuatan kita sendiri. Teman-teman, bangunlah kekuatan, nggak apa-apa. Kita masuk pada sebuah pertarungan istimewa yang akan dicatat oleh sejarah melawan menantu Soeharto dan anak presiden bersamaan. Ini keren banget, Fahri. Keributan kita hari ini dalam tanda petik, rasa-rasanya sulit dibantah bahwa ada abuse of power. Rasa-rasa sulit dibantah ada the invisible hand, the untouchable hand, yang membuat hari ini kita mengalami proses seperti ini. Bahwa hari ini sesungguhnya terjadi krisis kepercayaan akut terhadap penjaga konstitusi dan demokrasi. Diduga ada terjadi pelanggaran kode etik, melampaui kewenangan ultra petita, dan konflik of interest. Apa yang dilakukan oleh KPU ini langkah-langkah prosedural dengan pendekatan legalistik. Jadi tadi kalau ditanyakan dasar hukum mana yang dipakai ketika pendaftaran, verifikasi, dan kemudian mengesahkan kontestan capres dan cawapres, saya jawab saja. Pendaftarannya pakai PKPU 19/2023, verifikasi dan pengesahannya pakai rumusan yang mau ditawarkan pada malam hari ini. Jadi ada dua dasar hukum yang dipakai sebagai aturan main dalam Pilpres kita kali ini. Ini harus saya tegaskan supaya Republik ini mengerti. Yang kedua, hukum tidak bergerak dalam ruang hampa politik. Kalau hari ini kita lihat dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan kemudian melahirkan MK-MK, setidaknya publik bisa mencatat bahwa hari ini sesungguhnya terjadi krisis kepercayaan akut terhadap penjaga konstitusi dan demokrasi. Indikasinya apa?
diduga ada terjadi pelanggaran kode etik, melampaui kewenangan ultra petita, dan konflik of interest. Karena itu menurut saya kalau pendekatannya sekedar legal dan formalistik, prosedural hukum rasa-rasanya juga tidak terlalu pas. Saya coba pakai paradigma politik. Khusus untuk penyelenggara pemilu kita, tentu kita berharap menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul kredibel, berkualitas, berintegritas, punya netralitas, sehingga tidak terkooptasi dan terjebak pada konflik of interest. Ini menjadi catatan penting buat langkah KPU, Bawaslu, dan DKPP ke depan. Mengapa demikian? Ini hipotesis ya. Keributan kita hari ini dalam tanda petik, rasa-rasanya sulit dibantah bahwa ada abuse of power. Rasa-rasa sulit dibantah ada the invisible hand, the untouchable hand, yang membuat hari ini kita mengalami proses seperti ini. Bagaimana mungkin aturan main sepak bola memberlakukan dua aturan, sementara wasitnya sama. Pimpinan, saya berhenti di situ hanya untuk memberikan penegasan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi ini, ya ini adalah konsekuensi ketika kita tidak konsisten menjalankan sebuah aturan main. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bung, saya Steve. Saya sangat lucu melihat yang lari-lari itu. Apakah itu karena kesemutan atau pegal-pegal ya? Jadi agak sedikit bertanya-tanya saya. Nah, yang lebih bertanya-tanya lagi kepada saya adalah ada yang koar-koar. Mungkin enak ya jadi menteri. Mengatakan baru satu pemuda dari Solo. Sudah begini suasananya. Benar. Memang Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Tapi pemuda yang seperti apa dulu, Bung? Jangan sombong dulu, jangan jumawa dulu. Kalau hanya seorang pemuda, bocah kecil yang baru berpengalaman setahun 2 tahun menjadi pemimpin, Indonesia luas, Bung. Indonesia luas. Yang sebentar lagi hampir 300 juta jiwa. Bukan seperti memimpin kecamatan atau kabupaten atau kota. Jadi pemuda yang seperti apa dulu? Kalau hanya seorang pemuda yang namanya besar karena mendompleng seseorang, nggak butuh, Bung. Kami saja yang ada di dusun, di pelosok tinggalnya, sudah sangat mampu membaca itu. Jadi jangan mengatakan sudah jumawa, sok hebat. Belum, Bung, belum. Saya tidak anti pemuda ya. Saya tidak anti pemuda. Bagi saya pemudalah yang kelak akan meneruskan, memimpin negeri dan bangsa ini ke depan. Tetapi pemuda yang sudah jam terbangnya tinggi, cukup berpengalaman, bukan pemuda yang mendompleng nama besar seseorang. Terlalu jumawa Anda, terlalu sombong Anda, seolah-olah tidak ada lagi pemuda yang lain yang lebih hebat selain dia. Oh tidak, Bung, sorry, I'm sorry. Ya kan? Rakyat sudah sangat paham membaca. Yang karbitan yang mana, ya kan?
Yang pernah melanggar HAM yang mana? Rakyat kecil sudah bisa membaca. Hari ini sudah melek semua. Itu, jadi jangan terlalu jumawa. Menurut saya Anda terlalu sombong mengatakan baru satu pemuda sudah seperti ini. Oh tidak, tidak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sedikit saya mau mempertegas bahwa di era digital ini saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia itu bukan menjadi antipatik dari politik, tetapi mereka sudah sangat berperan aktif dalam dunia politik. Rakyat hari ini sudah paham benar dengan apa yang namanya politik. Mereka sudah mampu untuk menganalisa. Mereka sudah mampu untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin, baik itu di daerah maupun di pusat. Jadi, jangan pernah menganggap remeh dengan rakyat. Beda zaman dulu, kita belum ada alat komunikasi yang memadai. Hari ini saja, seorang anak TK, dia sudah mampu untuk mengoperasi alat telekomunikasi. Sehingga besar kemungkinan mereka akan mempelajari segala sesuatu. Lalu bagaimana dengan kita? Kaum milenial, Gen Z, generasi penerus bangsa, sampai dengan orang-orang tua yang sudah paham sekali dalam mengakses media informasi ini. Tentu, orang akan mempelajari banyak hal. 10 pemuda yang dimaksudkan oleh Bapak Soekarno itu adalah pemuda-pemuda yang berintegritas, pemuda-pemuda yang rekam jejaknya baik, pemuda-pemuda yang pengalamannya sudah obrak-abrik. Itu yang dimaksudkan oleh Soekarno. Bukan pemuda yang baru menjabat wali kota Solo selama 2 atau 3 tahun itu. Lalu kita pede, kita percaya diri, kita mempromosikan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka itu mampu untuk menjadi pemimpin nasional. Belum tentu, Bung. Tidak mudah kita membodohi rakyat hari ini. Ketika kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkadang apa yang kita sampaikan itu masyarakat mereka sudah sangat paham. Mereka sudah mengetahui sebelumnya. Sehingga hari ini ketika kita mau mensosialisasikan seseorang atau mau mengkampanyekan seseorang, tidak bisa lagi kita membohongi rakyat. Karena ketika kita menciptakan situasi yang tidak sesuai dengan fakta, atau dengan kata lain kita membohongi rakyat, maka rakyat tentunya akan semakin muak dengan kita. Itu adalah peristiwa yang terjadi hari ini. Berbeda dengan tahun 80-an atau tahun 70-an. Sekarang adalah tahun di era digital. Rakyat sudah benar-benar paham. Di era modern seperti ini, dunia itu ada dalam genggaman kita. Saudara, semoga saja kita lebih melek. Kita lebih care dengan dunia politik, apalagi menjelang pemilu 2024 ini. Saya berharap bahwa kita semua bisa mempelajari segala sesuatu peristiwa-peristiwa politik yang terjadi hari ini.
Jangan pernah bosan kita mengakses berita-berita yang berseliweran di media sosial. Mari kita pelajari bersama-sama. Kita mengedukasi keluarga kita, mengedukasi sesama kita, agar kita tidak dibodoh-bodohin oleh para penguasa di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Teman-teman percayalah bahwa isu tentang Mahkamah Konstitusi dan isu tentang dinasti itu hanyalah sebuah komoditas politik yang dikapitalisasi oleh lawan politik Prabowo Subianto dan juga Gibran. Tapi faktanya hal-hal yang paling objektif dari isu ini adalah, coba kalian bayangkan bahwa sesungguhnya Ganjar Pranowo tadinya tentu sangat dominan di Jawa Tengah. Tapi setelah masuknya Gibran, bisa kita bayangkan bahwa Jawa Tengah itu berpotensi untuk ada dalam posisi yang berimbang atau bahkan akan dimenangkan oleh Prabowo Subianto Gibran, karena Gibran merupakan bagian dari tokoh politik yang berbasis di Jawa Tengah. Faktanya, kondisi bonus demografi itu menghadirkan realitas politik bahwa pemilih ke depan lebih banyak pada usia produktif kaum milenial. Nah, kebayang kemudian dengan masuknya Gibran sekali lagi, maka arus besar pemilih di tahun 2024 nanti itu akan sangat banyak dipenuhi oleh anak-anak muda, kaum milenial atau usia produktif. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi ketakutan bagi lawan politik Prabowo Subianto dan juga Gibran. Maka kita yakin Prabowo dan Gibran akan memenangkan pertarungan ini. Prabowo presiden, Indonesia menang. Kemudian ya, kalau Anda perhatikan ya, sebetulnya gelagat-gelagat yang nggak benar dari dirinya itu saya sudah melihat sejak awal ya. Saya beri contoh misalnya ketika misalnya dia menggedor rumah orang ya sebagai wali kota Solo dan kemudian meminta izin untuk nempelin foto Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP ya. Atau kemudian dia juga membuat pernyataan bahwa masyarakat Jawa Tengah atau kota Solo, please datang ke TPS pada 14 Februari itu, dan kemudian pilihlah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan PDIP sebagai partai, gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau saya perhatikan itu jelas-jelas antara yang dia omongkan dengan body language dia ya, bahasa tubuhnya itu berbeda kan. Demikian juga kalau Anda perhatikan bagaimana dia menyatakan pada Rakernas itu ya, PDIP yang di Jakarta, dia mengatakan bahwa saya tegak lurus kepada Ketua Umum dan saya akan menjalankan semua apa yang ditugaskan oleh Ketua Umum ya. Tapi Anda lihat ya, ketika kantor DPC Surakarta itu dibuka, dia nggak ada gitu ya. Dan kemudian ketika juga dia diajak untuk masuk ke dalam tim TPN Ganjar Pranowo itu, dia juga tidak menjawab secara langsung gitu kan. Dan kemudian ketika juga ditanya apakah Anda akan maju sebagai cawapres atau enggak, dia juga tidak pernah memberikan jawaban yang tegas ya. Saya tidak ingin punya presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki legitimasi yang kuat, baik legitimasi secara moral, etika, sosial, politik, dan legitimasi secara hukum. Bagi saya, kehadiran Gibran dengan cara yang tidak normal akan berdampak pada legitimasinya yang tidak cukup kuat, dan ini akan berakibat pada stabilitas jalannya pemerintahan ke depan. Jika prosesnya saja sudah bermasalah, kontroversial, penuh dengan kejanggalan, dan mengacaukan sistem yang ada, apa yang mau kita harapkan untuk bisa memimpin Indonesia ke depan? Hai teman, yeay! Sekarang teman-teman tahu kan di mana saya berpijak, di mana saya harus mendukung? Ya, seperti yang ada di background saya, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yes, saya adalah relawan Jokowi 2 periode dan +1 ketika beliau maju DKI 1. Dan sampai sekarang saya tetap relawan Pak Jokowi.
Jokowi. Saya tidak terpengaruh dengan berita-berita negatif, framing-framing negatif, narasi-narasi negatif tentang Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya cukup cerdas untuk menganalisa itu. Ya. Dan kenapa isu-isu negatif itu dinarasikan, ditiupkan oleh para influencer-influencer yang dulu frontali mendukung Pak Jokowi dan para analis politik yang dulu pro Jokowi. Kenapa mereka yang harus melakukannya? Ya teman, kalau orang lain yang tidak jelas backgroundnya, yang ataupun lawan politik Pak Jokowi, itu semua sudah pernah dilakukan, itu semua sudah pernah didengar oleh Pak Jokowi, yang terjahat pun sudah pernah ada. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap pamor Pak Jokowi? Never and never. Dan rakyat masih percaya bahwa itu hanya sebatas kebencian yang tidak berdasar. Tapi andai isu negatif itu dilakukan oleh dulu para pendukung Jokowi, para influencer-influencer Jokowi, para analis-analis yang pro Jokowi, akan berbeda hasilnya teman. Ya, rakyat mulai meragukan siapa Pak Jokowi. Relawan-relawan mulai tidak percaya lagi atau terpecah, ya. Dan memang itu tujuannya teman. Jadi para influencer, para analis politik melakukan itu memang sudah direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk membuat rakyat tidak percaya lagi dengan Pak Jokowi. Dan berhasil, relawan terpecah karena percaya dengan narasi-narasi itu, karena dilakukan oleh dulu yang mengaku pendukung Jokowi. Jadi sudah jelas teman, ini ada dalangnya, ini ada yang merencanakan, ya. Siapa dalangnya, siapa yang merencanakan, tak perlu saya ungkap di sini. Pasti teman-teman tahu semuanya, ya. Jadi tetap cerdas, tetap berpikir dan tetap dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Cus. Akhirnya dengan penuh kemarahan mereka gunakan kekuatan politik di parlemen, menggunakan hak angket untuk memakzulkan Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai pada tingkat membubarkan Mahkamah Konstitusi. Ini sebuah kemarahan besar atas nama konstitusi lah, atas nama marwah DPR lah, dan seterusnya. Kami dari Rumah Nusantara ingin menegaskan, jika ada agenda untuk membubarkan Mahkamah Konstitusi, kami sepakat. Kami sepakat sekali. Dengan satu catatan, bubarkan juga Polri. Kenapa? Karena sampai detik ini, Polri tak kunjung mampu menangkap Harun Masiku, yang notabene-nya adalah dalang dan otak kecurangan pemilu 2019. Melakukan suap terhadap ketua KPU dan melakukan pengaturan skor dari tingkat bawah sampai atas. Ada kecurangan besar-besaran yang terjadi tahun 2019. Sekalian bongkar sekalian itu, biar rame gitu. Jadi adil, itu baru benar-benar menegakkan konstitusi. Keren kan? Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Apapun komentar dari para pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kepada para pemirsa, kepada simpatisan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, mari kita tetap fokus, kita tetap mengkampanyekan hal-hal yang baik, tetap bersuara untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD di pemilu 2024 nanti. Saudaraku, dalam cuplikan video tadi ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa kita simak bersama. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi adalah sebuah pembelajaran, adalah sebuah ilmu yang bisa kita kutip, yang bisa kita pergunakan di tahun-tahun politik seperti ini. Kita tentunya membutuhkan banyak referensi.
kita tentunya membutuhkan banyak hal-hal baru. Oleh karena itu, jangan pernah bosan kita mempelajari segala sesuatu, baik itu dari rekam jejak calon pemimpin maupun program-program mereka ketika mereka berkuasa atau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selain itu, saya juga mau menyampaikan rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto ke pemirsa sekalian. Yang pertama, Prabowo Subianto terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat, yakni penculikan aktivis pada tahun 1998. Saya rasa ini adalah berita lama, ini adalah sesuatu fakta sejarah yang sampai saat ini masih digaungkan, dan kita rakyat Indonesia harus paham itu. Lalu yang kedua, kasus lumbung pangan atau food estate yang ada di Kalimantan, yang sampai hari ini tidak ada kejelasannya. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan uang triliunan rupiah. Tetapi food estate itu pada akhirnya gagal. Lalu yang ketiga, saya secara pribadi ketika melihat Bapak Prabowo Subianto setiap kali dalam diskusi ataupun acara-acara di TV, seringkali saya perhatikan bahwa kesehatan dari Bapak Prabowo Subianto ini tidak baik-baik saja. Tiap kali saya habis duduk, pasti bangun dan jalan langsung pincang-pincang. Kita butuh pemimpin yang kesehatannya itu prima. Lalu kita butuh pemimpin yang gesit. Apalagi negara Indonesia ini adalah negara yang besar. Tidak bisa kita memilih pemimpin yang sakit-sakitan, atau memilih pemimpin yang besok lusanya hanya bisa duduk dalam ruangan ber-AC. Kita butuh pemimpin yang selalu turun ke masyarakat, yang selalu memperhatikan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Jadi kita tentunya membutuhkan figur pemimpin yang seperti itu. Lalu yang ketiga, baru-baru saat sidang kasus BTS, itu juga ada saksi yang mengatakan bahwa ada transaksi uang 70 miliar ke Partai Gerindra. Sampai hari ini kita masih mencari tahu jawabannya seperti apa, proses penyelesaiannya seperti apa. Jadi itu adalah rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto yang perlu kita ketahui bersama. Sehingga kita rakyat Indonesia ketika memilih pemimpin, setidaknya kita sudah mempelajari segala rekam jejak dari mereka. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang rekam jejaknya baik, dan sosok pemimpin yang saya idam-idamkan seperti itu adalah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari sekali lagi kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.